Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana nih kabarnya pada hari ini? Ibu harap anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat agar kita semua bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan fokus dan tentunya dengan penuh semangat. Sebelum itu, izinkanlah Ibu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Ade Prislia Putri dengan NIM 06051182025014 dari kelas Indralaya. Pada hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai prinsip-prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tapi sebelum memasuki materi inti, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Dan yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan prinsip-prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan benar. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia. Di mana perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam 4 fase, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi Pancasila masa reformasi. Pembahasan berikutnya yaitu perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, negara menganut sistem kedaulatan rakyat, menganut sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Di Indonesia, sistem pemerintahan mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan. Yang pertama adalah sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Kelebihan sistem ini dibanding dengan sistem presidensial adalah kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti terjadi pada kurun waktu 1945 sampai 1959. Yang kedua, sistem semi parlementer. Sebagai hukum dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia Serikat, maka pada tanggal 27 Desember 1949 disahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sementara. Hal tersebut berdampak pada bentuk negara, yaitu berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan semi-parlementer. Yang ketiga, sistem presidensial, atau yang disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik. Pada sistem pemerintahan ini, kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Selanjutnya kita akan membahas lembaga-lembaga negara. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keanggotaan MPR terdiri atas 1. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 2. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah. Yang kedua, Presiden, diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 4 sampai dengan pasal 17. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Kemudian dalam pasal 7 dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, di mana DPR adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Jumlah anggota DPR sesuai undang-undang adalah sebanyak 560 orang. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru yang dibentuk setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga ini dibentuk untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah, karena sebelumnya aspirasi daerah belum mendapat penyaluran secara baik. Yang kelima ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Yang keenam, Mahkamah Agung atau MA merupakan salah satu lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Selanjutnya ada Komisi Yudisial, merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Yang terakhir ada Mahkamah Konstitusi atau MK. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24C. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Anggota MK masing-masing diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semangat!